Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wifa Arsanti Rafika Putri dengan NIM 06021182227064. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, mahasiswa Angkatan 2022. Baiklah, dalam video ini saya akan memaparkan hasil analisis SWOT dan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka untuk kelas 8 SMP. Berikut ini adalah analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahannya dalam bentuk monolog, dialog secara logis, kritis, dan kreatif. Siswa juga menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan sesuai dengan tipe teks, pendengar, norma kesopanan, dan tujuan berkomunikasi. Siswa juga berpartisipasi dalam diskusi secara aktif, kontributif, dan santun dengan tuturan yang empatik, efektif dalam bentuk paparan fiksi dan informasional menggunakan media multimodal. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Nah, di sini mahasiswa belum mampu menganalisis akurasi dan kualitas dari informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahannya dari berbagai tipe teks, fiksi, dan informasional yang disimak baik teks audiovisual atau aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara sederhana menggunakan pengetahuan dan pengalamannya. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Siswa mampu mengembangkan kemampuan dalam menganalisis akurasi dan kualitas dari informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahannya dari berbagai tipe teks yang disimaknya baik teks audiovisual atau aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara sederhana menggunakan pengetahuan dan pengalamannya. Siswa juga mengembangkan kemampuan dalam bentuk kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan sesuai dengan tipe teks, pendengar, norma kesopanan, dan tujuan berkomunikasi. Nah, siswa juga dituntut untuk mengembangkan kemampuan dalam berpartisipasi dalam diskusi secara aktif, kontributif, dan santun dengan tuturan yang empatik, efektif dalam bentuk paparan fiksi dan informasional menggunakan media multimodal. SWOT yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Siswa belum mampu menganalisis akurasi dan kualitas dari informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahannya dari berbagai tipe teks yang disimaknya baik teks audiovisual atau aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara sederhana menggunakan pengetahuan dan pengalamannya. Selanjutnya yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk siswa SMP Negeri 1 Indralaya kelas 8 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi berbicara, mempresentasikan, dan menyimak teks menggunakan video YouTube. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ini yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan dari berbagai tipe teks. Nah, yang kedua itu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan kosakata yang benar dan mengerti makna denotatif, konotatif, dan kiasan sesuai dengan tujuan berkomunikasi. Media yang digunakan yaitu media YouTube dan alat yang diperlukan itu proyektor dan laptop. Langkah-langkah pembelajaran berbicara dan mempresentasikan dan menyimak itu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang pengenalan hingga konsep dan tujuan materi. Ada juga pengenalan kepada pemahaman baru yang akan digunakan dalam materi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini berisi tentang belajar cara menggunakan kosakata baru, belajar cara membuat pendapat lisan dan dialog. Terus ada juga belajar cara membuat monolog yang efektif dan menarik. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini berisi
membuat presentasi mengenai topik tertentu, membuat diskusi dengan teman-teman, membuat gelar wicara dengan teman-teman, dan membuat monolog tentang topik tertentu. Rancangan pembelajaran ini yang terakhir itu ada penilaian. Yang pertama ada penilaian kinerja peserta didik dalam mengemukakan gagasan, pemikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk memecahkan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, pendapat lisan, dan dialog secara logistik, kritis, dan kreatif. Dan yang kedua itu ada penilaian kinerja peserta didik dalam menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan sesuai dengan tipe teks pendengar, norma kesopanan, dan tujuan komunikasi. Dan yang ketiga itu ada penilaian kinerja peserta didik dalam berpartisipasi dalam diskusi secara aktif, kontributif, dan santun dengan tuturan yang empatik, efektif dalam bentuk paparan fiksi dan informasional menggunakan media multimodal. Dan yang terakhir itu ada penilaian kinerja peserta didik dalam memaparkan berbagai topik aktual dengan persiapan yang baik berdasarkan pengamatan dan pengalamannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.